Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa pemirsa dalam program Dialog Kabar Jambi. Nah, seperti apa kabar Anda pemirsa? Ini kayaknya di wilayah kota Jambi saat ini tengah diguyur hujan ya. Walaupun hujan tetap semangat nih untuk pemirsa tentunya dalam menjalankan apapun aktivitasnya pada hari ini. Nah pemirsa, tentunya di Dialog Kabar Jambi kali ini kami sudah mengundang ada dua tamu yang nanti juga akan menceritakan bagaimana profesinya dan apa saja kegiatan-kegiatannya yang juga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi yang menyaksikan acara Kabar Jambi kali ini, terutama untuk generasi muda. Nah, ini untuk dua tamu yang kami hadirkan kali ini, beliau ini memiliki profesi sebagai seorang konten kreator. Ini pinter banget ya tentunya untuk menangkap peluang yang ada saat ini di tengah perkembangan dari dunia digital dan juga media sosial yang begitu pesat saat ini. Mereka menjadikan konten kreator ini sebagai profesi mereka untuk bisa mendatangkan cuan. Nah, seperti apa ceritanya pemirsa? Langsung saja kita akan berkenalan dengan dua tamu yang sudah kami hadirkan di studio Kabar Jambi pada hari ini. Dan yang pertama saya perkenalkan di sebelah saya pemirsa, ini merupakan seorang konten kreator ya, tapi lebih spesifik lagi beliau ini sering terjun ke acara wedding. Jadi sekarang sudah ada namanya Wedding Content Creator atau WCC. Nah, kita sudah bersama Ilham Mary Rahmat. Selamat siang Ilham. Wah, biasanya ketemu Ilham ini pada acara-acara wedding ya, tapi sekarang kita udah ketemu di studio TVRI Jambi. Apa kabar Ilham? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Ini kayaknya Ilham agak formal ya. Biasanya dia kalau di acara-acara tuh nggak formal kayak gini ya. Itu masuk TV, Bang. Oh gitu, oke. Ini kayaknya Ilham sengaja datang ke sini, bajunya baru, celana baru, sampai sepatu baru ya. Demi konten hari ini. Tapi tadi beneran ya, kamu habis katanya Ilhamnya ada wardrobe ya? Lebih sponsor sih. Oh, sponsor luar biasa. Seorang konten kreator itu sudah punya sponsor, Mbak Hilda ya. Oke, kamu tadi dari mana aja dan apa aktivitas kamu hari ini, Ilham? Aktivitas hari ini tadi emang dari rumah, terus disuruh ke store baju untuk biar lebih proper. Kamu BA ya? Salah satunya. Oh, salah satu BA. Berarti selain konten kreator, kamu juga brand ambassador produk lokal yang ada di Jambi. Oke, siap. Baik, terima kasih Ilham ya sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya akan saya perkenalkan untuk tamu yang kedua. Ini seorang wanita ya. Beliau ini lebih ke membuat kontennya itu terkait dengan makanan ataupun kuliner. Kita sudah bersama Mbak Hilda Febriandina. Febriandina. Siap, nggak pakai spasi ya? Nggak pakai spasi. Oke, selamat siang Mbak Hilda. Siang Bang Amsol. Panggilannya apa nih? Boleh Hilda, boleh Cuhil. Cuhil? Cuhil. Oke, Mbak Cuhil. Boleh, bukan boleh, cungkil boleh. ya? Bukan cungkil, beda. Boleh. Boleh Dia senyapanya dulu. gini-gini soalnya si Ilham ya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Hilda aktivitasnya hari ini ngapain aja tadi? Sengaja mengosongkan waktu hanya untuk TVRI. Oh, luar biasa. Kita berikan standing applause untuk Mbak Cuhil ya. Oke. Mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar sana, tetapi diprioritaskan dulu untuk bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa TVRI Jambi. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak Cuhil ya sudah bergabung bersama kami. Nah pemirsa, nanti kita akan berbincang banyak nih dengan dua tamu yang sudah hadir di studio Kabar Jambi, dan kami juga nanti akan mengundang Anda yang ingin sharing, yang ingin bercerita juga dan bertukar pikiran dengan kedua tamu kami hari ini. Silakan bisa langsung menghubungi di nomor telepon 071663885 atau di 0811743333. Oke, saya ke Ilham dulu deh ya. Boleh. Oke, kalau Ilham aktivitas biasanya tuh selain sebagai konten kreator itu ngapain aja Ilham? Selain sebagai wedding content creator kalau di weekend, Ilham juga sebagai spesialis sosial media juga, Pak. Spesialis sosial media. Oke. Jadi ini maksudnya apa nih? Spesialis sosial media. Udah kayak dokter ya? Oke. Kalau sekarang tuh namanya spesialis sosial media. Jadi itu lebih ke ngegarap konten atau sosial media di bisnis-bisnis seperti kafe. Oh. Terus sejauh ini sih ada 3 ya Bang ya. Kafe, biliar, sama tempat gym. Oke. Kafe, biliar, sama tempat gym. Berarti kamu ada kontrak di situ? Ada kontrak di situ. Ada kontrak di situ, berarti kamu khusus untuk mempromosikan tempat itu dengan sebuah konten? Benar. Oh, oke. Dari kapan tuh? Itu udah berjalan kurang lebih 1 tahun. Cukup lama ya. Oke. Selain itu ada lagi aktivitas lain? Kalau weekend sih ya tadi sebagai wedding content creator Bang. Dan itu udah berjalan juga sekitar setengah tahun. Sekitar 6 bulanan ya? Iya, dari
awal tahun kemarin. Januari. Tapi istilah WCC ini kayaknya baru ya? Baru. Ini baru hype sekarang ya? Iya, baru Atau hype memang sekarang. dari dulu udah ada, tapi karena mungkin dulu nggak tahu namanya apa, sehingga sekarang udah tergiring nih. Karena sekarang kan ada aja ide-ide dari Gen Z itu biasanya untuk menciptakan sebuah nama gitu. Iya. Kalau emang sih itu baru wedding content creator kan Bang. Dan itu tuh kebanyakan di kota-kota seperti Jakarta, Bandung. Berarti di kota-kota besar udah terlebih dahulu ya? Iya, terlebih dahulu dan itu sekitar 1 tahun yang lalu. Dan di Jambi itu ada kemarin, cuman dia nggak spesifik yang namanya wedding content creator. Dan alhamdulillahnya juga Ilham tuh tergabung di salah satu WO terkenal di Jambi juga. Oke, Ya. siap. Saya tahu tuh WO-nya apa ya. Kapan-kapan kita undang ke sini. Iya. Dan terus karena sering ngontenin kegiatan WO itu, jadi ya udahlah kenapa nggak sekalian aja bikin wedding content creator itu. Oke. Karena Jadi kan menjadi outputnya- bagian yang terpisah gitu ya? Benar, tapi kan outputnya kurang lebih hampir sama. Kalau untuk WO kan kita lebih videoin kegiatan mereka, misal kayak nyusun ini, nyusun itu, bersin ini, bersin itu kan, Bang. Nah, kalau ini tuh memang kita fokusnya ke pengantin atau bride. Oke. Recap pengantin Berarti atau konten. secara keseluruhan di Benar. acara tersebut ya. Kalau mungkin kemarin WO cuma tugas-tugas WO aja yang kamu Benar. kontenin, tapi kalau ini semua Benar. merangkum semua. Benar, Bang. Oke. Tapi kalau ngomongin masalah profesi sebagai konten kreator, ini kenapa kamu bisa tergiring ke sini dan keahliannya tuh kamu dapat dari mana, Ilham? Sebenarnya sih sekitar 2 tahun yang lalu Ilham tuh stay-nya di Padang, Bang. Karena di Padang itu view-nya sangat bagus lah dan segala macam, sering konten di situ. Konten-konten kayak cuman sebatas story Instagram aja gitu kan. Buat story tapi Iya. diedit ya? Bener, Oke. bukan yang Bukan langsung kayak ke gitu-gitu TikTok gitu kan? Mau pakai tipografi. Iya, tipografi, warnanya lagi, terus soundnya lagi kan, Bang. Belum Terus, lagi cara pengambilan ataupun angle-nya bener, gitu. Harus sinematik. kata temen, ih bagus katanya. Terus ada ya problem 1-2 hal disuruh pulang ke Jambi, ya coba ditekunin aja sih Bang. Gitu, nah. Dunia konten creator itu. Oke, akhirnya tersalurkan ya. Tersalurkan. Yang awalnya kamu masuk WO buat konten untuk WO, Bener. akhirnya sekarang terpisah, Bener. tapi tujuannya sama ya. Bener. Tetap ada di satu Satu tempat, ranah lah, satu gitu. ranah ya, Bener. satu area gitu di wedding ya. Bener. Oke, siap. Kalau Mbak Cuhil, Iya. nah, Mbak Cuhil aktivitasnya dulu apa nih? Aku basicnya itu kita ngebangun satu perusahaan. Oke, siap. Bergeraknya enggak juga. Oh, enggak. Itu bergeraknya di interior eksterior. Oh, Boleh sebut namanya? boleh nggak apa-apa? Namanya Askari Studio. Oke. Jadi kita dengan beberapa orang kita build perusahaan lah bareng-bareng. Oke. Nah, pekerja kita itu kebanyakan orang Jawa Barat. Jadi orang ini ya orang Bandung iya, gitu ya. Cianjur gitu-gitu. Cianjur. Jadi per 3 bulan mereka itu kita pulangin untuk ya ketemu anak istri lah. Per 3 bulan. Nah, jadi kan startnya nih di November 2024. Oke. Oh, baru juga ya? Baru. Jadi di November itu mereka pulang kampung, kita juga ya pekerjaan nggak sepadat yang biasanya. Jadi ada spare waktu 1 minggu lebih lah. Ini ngapain ya gitu. Jadi coba ngonten deh gitu. Oke. Itu maksudnya spare waktu 1 minggu itu memang benar-benar kosong, kegiatan kerjaan Kosong. nggak ada lagi? Iya, karena kan per 3 bulan itu pas pula itu kan mau akhir tahun. Jadi kita nggak ambil sepadat yang kalau bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi di akhir tahun tuh biasanya tinggal finishing, tinggal Oke, siap. dikit-dikit aja lah Jadi gitu. ngasih kesempatan pekerjanya untuk pulang dulu, pulang. menikmati liburan lah ya. Betul. Takutnya penat kalau ini. Betul. Memanfaatkan waktu kosong itu Iya betul. Untuk konten. untuk membuat konten. Iya. Atau Yang memang awalnya- sengaja untuk cuma video-video aja gitu? Karena mungkin sebelumnya itu sudah pernah bikin konten, cuman kayaknya enggak deh gitu. Kayaknya enggak ke situ deh arahnya gitu. Pernah ikut konten A Day in My Life, waktu itu lagi rame Oke, banget. siap. Terus sebenarnya ngerasa bahwa hidupnya tuh nggak seasik itu untuk dibagikan gitu. Cuman ya waktu itu rame kita coba deh gitu kan. Oke. Ternyata satu suka lupa. Misalnya kan itu kan harus dari pagi sampai malam kan. Nah, itu pagi, siangnya ke-skip, tiba-tiba langsung malam gitu. Oke. Jadi kayaknya nggak cocok deh di sini gitu. Tapi yang kemarin di videoin apa? A Day in My Life ya? Iya, pagi bangun, nge-gym gitu-gitu. Oh. Siangnya kerja, malamnya ngapain gitu. Oh, oke. Pas ditonton kayaknya kurang asik ya gitu untuk dibagikan gitu. Siapalah saya kan. Tapi parameter bilang kurang asiknya tuh apa? Memang diri sendiri atau sudah diposting terus ada komentar dari netizen-netizen? Enggak, sebelum diposting kan kita tonton dulu nih. Kayaknya enggak deh, tapi udah dibuat nih. Kayak sayang kalau enggak
post kan, ya udah post aja gitu. Ya tetap kita ngelihat di angka views lah kan, ya kayaknya memang nggak asik deh gitu. Ya udah deh cut, kayaknya nggak kesini arahnya gitu loh. Kayaknya nggak kesini deh gitu. Emang kalau boleh tahu yang nge-view-nya berapa orang? 200. Oh, 200. Yang mungkin 100-nya adalah saya sendiri mengulang-ulang itu kan. Selebihnya ya nggak tahu lah, mungkin temen atau apa gitu. Oke. Pastilah ya kalau kita misalnya udah buat konten itu pasti kita ngecek lagi. Kita bikin story Instagram aja kita cek berulang kali kan. Siapa viewersnya? Nah, siapa viewersnya gitu. Lagi. Muka kita bagus nggak di situ gitu. Ya, kayaknya enggak deh gitu. Tapi itu tidak membuat ini ya Mbak Cuhil putus asa ya untuk membuat konten ya? Karena aku mungkin karena suka ngulik itu tadi ya, ngulik video gitu loh. Suka mungkin karena input yang ku tonton video-video keren dalam tanda kutip ya, video-video bagus gitu, jadi ada tergerak ngulik ini ngedit atau reaction? Dari awal shoot. Oh, oke. Shoot, ngedit sampai nanti output yang kita bisa post kan, itu kan ada proses kreatifnya gitu. Nah, aku tuh suka proses itu. Oh, sebenarnya. Oke. Tapi saya pengen tahu juga mulai sukanya itu dari kapan? Suka untuk memproduksi video ataupun konten itu dan keahliannya dapat dari mana? Kalau suka bikin video itu dari SMA. Oh, dari SMA. Udah lama banget ya. Lucunya kalau dulu di SMA itu adalah video-video misalkan ada temenku yang lagi berantem sama pacarnya. Terus Cuhil bisa nggak editin ini jadi video-video romantis untuk aku? Malah kebalikannya ya? Iya, buat say sorry sama pacar aku. Jadi gitu-gitu dulu. Dari foto sebenarnya. Foto kita gabung-gabungin kasih lagu. Dari situ awal-awalnya. Tapi waktu itu memang aplikasi-aplikasi udah canggih ya? Waktu zaman SMA-nya Mbak Cuhil ya? Ya enggak lah. Itu apa ya dulu aplikasinya ya? Udah nggak ada lagi malah sekarang kan? Udah nggak ada lagi ya? Kalau nggak salah dulu pakai Android ya? Pakai Android masih BB pecah banget kan? Belum ada BB malahan. Masih lama lah nggak Android lah masih gitu. Tapi sebenarnya apa yang membuat Mbak Cuhil tuh ini ya ketagihan gitu untuk membuat konten, sehingga tadi kan di konten yang mungkin bisa dikatakan pertama ya di waktu luangnya membuat konten tentang a day in my life ya, tapi ternyata Mbak Cuhil nggak suka di situ. Tapi Mbak Cuhil tuh tertarik lagi nih untuk membuat konten-konten lainnya. Apa sih kira-kira nih yang bisa dikonsumsi sama orang-orang ataupun netizen? Itu balik lagi yang kayak aku ngomong tadi, aku suka proses kreatifnya gitu. Jadi ternyata ngulik makanan itu enak loh gitu. Misal kita bisa misal tempe deh. Tempe itu kan kalau kita dari segi visual ya udah kita tahu itu tempe gitu loh. Cuman ketika dia tipis berarti dia garing. Kalau agak tebal berarti dia dalamnya agak tipis tuh keripik ya. Nah, itu kan kayak bisa dikulik gitu loh, rasanya apanya gitu. Sukanya tuh di situ. Ngulik proses kreatifnya lah, suka gitu. Oke. Nah, kalau untuk konten kuliner kayak gini sejak kapan nih sudah mulai? November itu. Dari November tadi. Dari November tadi. 2024. Dari 2024. Berarti cukup ini juga ya, cukup panjang juga ya, November Desember ya? Ya. Panjang untuk menemukan patternnya gitu loh. Yang awalnya nggak usah pakai voice over karena takut kalau makanan ini kan setiap orang kan punya sensitivitas rasa masing-masing ya. Beda-beda kan. Apa yang menurut aku enak belum tentu orang enak gitu. Jadi awal-awalnya itu nggak mau pakai voice over karena kalau pakai voice over pasti akan menjelaskan makanan itu dari segi rasa apa segala macam gitu. Makanya visualnya aja gitu. Tapi lama-kelamaan ada satu makanan nih yang sayang banget kalau nggak di up gitu loh. Tempatnya sepi tapi makanannya enak gitu. Dari situ kita kayak kepanggil nggak bisa nih harus dijual habis-habisan deh gitu. Makanya mulai pakai voice over dari situ. Tapi itu udah kerjasama atau memang sengaja datang? Sengaja datang. Awal-awal kita sengaja datang. Bisa dikatakan konten amal ya? Iya, semoga jadi amal jariah ya. Iya, semoga jadi amal jariah. Karena mungkin dari konten-kontennya Cuhil, Mbak Cuhil, ya bisa jadi orang tertarik, jadi rame tempatnya. Betul. Iya kan? Itu yang bikin happy sih sebenarnya. Feedback yang kayak terima kasih Kak, kemarin gara-gara Kakak tempat kita jadi rame. Yang kayak gitu-gitu tuh yang mahalnya kan lebih di situ gitu loh. Oke. Nah, saya penasaran juga gimana cara ngebangunnya, terutama untuk membangun kreativitasnya dan juga ciri khas kontennya supaya konten yang benar-benar dihasilkan itu konsisten nih ke depannya. Nah, itu gimana tuh cara membangunnya? Karena kan biasanya kalau kita buat konten tuh kadang pertama mentok di ide, terus juga yang kedua juga kadang kita ngerasa apa ya, bisa dikatakan jenuh gitu ya untuk membuat konten, dan belum lagi kita banyak kegiatan jadi kita males untuk ngeditnya gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama
harus punya excited dulu sama apa yang kita kerjain. Nah kayak waktu itu aku nggak suka A Day in My Life karena aku mulai nggak excited nih. Sudahlah view-nya dikit, udah nggak excited gitu loh. Jadi harus temuin excitednya dulu. Kalau udah excited, kita udah suka ngelakuin hal itu, kayak kita akan nyari banyak cara untuk bisa ngelakuinnya gitu loh. Kayak misalnya abang suka main futsal, biarpun hujan pasti akan ditempuh. Tetap main futsal ya. Kayak gitu. Oke, berarti dijadikan satu hobi dulu nih. Ya. Karena Nanti mungkin kalau misalnya udah jadi hobi, berarti jalaninya pakai hati. Betul. Oke, siap. Nanti kita lanjutin lagi ya, Mbak Cuhil ya, Ilham ya. Kita akan break terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan di siang hari ini bersama dua konten kreator yang sudah hadir di studio kami. Baik, saya ke Ilham lagi ya. Ilham, tapi sekarang tuh kan banyak banget nih konten kreator bermunculan, apalagi yang namanya wedding konten kreator yang awalnya tadi Ilham ini berkembangnya kan dari Jakarta, terus dari Surabaya dan lain sebagainya di tempat-tempat kota-kota besar yang ada di Indonesia. Akhirnya ini merambah juga ke Jambi. Tapi sebenarnya kalau menurut Ilham nih, bagaimana sih peluang ya untuk menjadi seorang konten kreator itu sehingga ini bisa menjadi profesi gitu, Ilham? Sebenarnya kalau peluang untuk jadi konten kreator itu besar sekali sih, Bang. Apalagi kayak wedding konten kreator di Jambi itu masih bisa dihitung. Masih minim ya? Masih minim. Jadi untuk anak-anak muda yang sekiranya kalau ngonten tuh cuma joget-joget doang dan bisa ngedit, kalau bisa coba aja terjun. Karena kan kasihan Kak, kayak weekend, Sabtu, Minggu kalau gak bisa ada produktif kegiatan. Terus ya. Benar. Jadi ya aku sebagai salah satu wedding content creator yang berani mengklaim di kota Jambi pertama kali pun. Kamu yang pertama? Sejauh ini iya Bang. Oke. Karena nanti akan ada CWW. Apa tuh? Cuhil Content Creator. CWCC. Siap dikalahkan. Jadi kalau sekiranya ada potensi di situ, turun aja. Misal kayak awal-awal izin dulu untuk siapa yang keluarga yang nikah, izin ngambil videonya gini-gini. Gak apa-apa Bang, pokoknya itu peluangnya besar banget sih. Dan ya itu uangnya lumayan. Untuk kita yang kerja di industri ini kan istilahnya kan industri kreatif ya Bang ya. Iya. Dapat uangnya gede, kerjanya juga nggak terlalu berat dan tidak terlalu membutuhkan effort yang lebih lah kalau di industri kreatif Bang. Emang lebih otak sih yang lebih dipikirinnya kayak memikirkan lagu, warna, ada tuh angle-angle yang harus kita biasa lagu kita aja ambil. bisa berapa lama kan? Benar. Itu sih Bang. Kalau cari untuk yang peluang cocok tuh apa gitu. Benar, itulah Ilham tuh bisa sehari 2 hari cuma untuk mikirin lagu. Cuma untuk mikirin lagu aja Bang. Belum lagi konsep, tapi kan kalau konsep untuk konten tersebut kan udah template ya Bang ya, maksudnya udah alurnya udah dapat Ilham, tinggal cut per cut dari awal pertengahan sampai ujungnya sudah dapat, ya udah tinggal mikirin lagu aja. Iya betul, gitu. Karena kan tidak hanya 1 atau 2 ya, ini kan nanti akan diproduksi banyak. Benar. Bisa jadi sampai 1000 atau 2000 gitu kan. Jadi kita harus memikirkan ini bagaimana angle-nya, bagaimana lagunya, treatment dari untuk konten tadi itu gimana. Tapi kalau untuk konten ini biasanya durasinya paling lama berapa sih kalau Ilham untuk WCC ini? Kalau Ilham tetap ngasih durasinya itu maksimal 1,5 menit Bang. 1,5 menit. Itu ideal ya? Itu ideal, itu yang recap itu kayak highlight dari awal acara sampai akhir. Tapi kalau kadang bride itu atau pengantin dia request juga, Bang aku mau dong konten khusus sungkeman yang sedih-sedih. Oh, berarti spesial lagi nih. Bener, ada additional lagi, tambahan lagi atau nambah lagi ya? Kemungkinan iya. Oke, sesuai perjanjian. Kalau misalnya perjanjiannya cuma 1 konten, kalau mau nambah ya nambah. Gitu. Atau juga dia mau atau tren TikTok sekarang yang transisi kayak gini gitu tuh yang tiba-tiba langsung di pelaminan kan ada tuh Bang. Nah, dia mau kayak gitu ada juga. Atau Bang aku mau konten khusus pas hiburan, pas sawer-saweran uang segala macam, boleh gitu. Macam-macam ya. Banyak Bang, banyak. Berarti untuk menentukan ide konten tadi ya, yang mungkin ada masukan dari pengantinnya itu langsung di hari H atau sebelumnya kamu dikasih tahu? Biasanya sih Ilham tawarin dulu Bang. Misal kayak, Kak sebelumnya kan pengantinnya ada yang bikin konten khusus sungkeman. Kakak mau apa enggak? Gitu nah. Atau kakak mau enggak yang khusus beauty shootnya? Jadi aku agak lebih pagi nih datangnya. Oh boleh Bang. Oh gitu berarti aja sih. penawarannya dari awal. Iya. Okay. Karena nggak enak juga kan Bang kalau misalnya
tiba-tiba aku shoot, ambil segala macam, terus aku edit, Kak ini ada Kak video ini, tambahannya Kak ini, kita kan nggak enak kan Bang. Ya etika berbisnis lah istilahnya kan. Kita tawarin dulu di awal, kalau misalnya mau lanjut kita ambil, kita edit, udah gitu aja sih. Oke, berarti kamu stok dulu nih. Berarti kamu cari sebanyak-banyaknya gambar ya. Nanti di spesifikasikan aja. Ini cocoknya untuk apa, ini cocoknya untuk apa, nanti ditawarkan. Benar. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah durasi konten ya, tadi kan kamu bilang idealnya adalah 1 menit 30 detik. Berarti itu kan 90 detik ya. Benar. Nah, kan ada nih beberapa mungkin konten kreator lainnya itu yang membuat konten apalagi untuk reels itu kan masih agak panjang gitu. Ada yang 5 menit, 6 menit ya. Nah, tanggapan kamu gimana nih yang masih ada yang 5 menit, 6 menit dan kenapa harus idealnya 1 menit 30 detik tadi? Nah, apa tujuan yang pengen dicapai dan seperti apa respon juga nih dari netizen-netizen kalau melihat konten yang cepat, padat yang disuguhkan itu gimana? Kan Ilham kan selain wedding content creator kan juga spesialis sosial media Bang ya, istilahnya itu gitu. Jadi ya kita harus belajar juga algoritma gimana kayak video itu bisa naik kan Kak. Dan memang rata-rata video itu bisa naik jangan sampai durasinya lebih dari 1 menit kebanyakan gitu. Cuman karena ini tuh wedding content creator kita nggak butuh views yang terlalu banyak karena ini permintaan klien. Ya udah 1,5 menit aja. Dan untuk durasi yang 5 sampai 6 menit itu balik lagi ke isi kontennya. Kalau misalnya isi konten yang lebih ke edukatif, edukasi dan segala macam dan itu memang menarik, ya udah nggak apa-apa, itu bebas 5 sampai bahkan sejam 2 jam mau dimasukin ke YouTube pun itu bebas. Jadi kalau sejauh ini kalau untuk konten TikTok ataupun Instagram ya kalau bisa jangan lebih dari 1 menit lah ya Kak ya. Kadang orang bosen Bang. Bosen. Apalagi kalau hook di awalnya itu tidak menarik, isi kontennya tidak menarik, aduh bahkan 1-2 detik aja tuh udahlah, skip lah. Mau scroll aja lah gitu. Gitu sih Bang. Ini untuk menghindari swipe ya? Benar. Ya, benar. Takutnya nanti konten kita nggak dilihat sampai habis karena membosankan tadi ya. Jadi memang benar-benar konten yang cep gercep gitu. Benar. Dan memang tujuannya tersampaikan juga untuk yang nonton. Oke. Kalau Mbak Juhil nih biasanya kalau maksimal durasi kontennya berapa? Tergantung request juga sama kayak Ilham. Tergantung berapa banyak produk yang direview. Kalau aku, misalkan kalau di Redcar yang kita bikin itu maksimal tuh 3 menu, 4 menu. Karena kalau lebih dari itu kita tuh nguliknya tuh jadi asal-asalan gitu loh. Jadi asal aja sembarang aja. Berarti memang sudah ada term and condition-nya tuh adalah 3 sampai 4 menu, maksimal 4 menu. Iya, maksimal 4 menu. Lewat dari 4 menu 3 menu utama, 1 snack biasanya gitu. Berarti lewat dari itu mungkin buat konten baru. Ya, biasanya gitu. Atau kita storyin aja deh, kita bantu story kayak gitu aja. Pet promote gitu ya Kak? Ya, biasanya sih kita juga nggak usah bayar lah Kak, kita bantu aja lah gitu. Kalau cuman buat itu aja kan. Soalnya itu tadi kan kita bisa lihat di TikTok Studio kan misalnya gitu, kita bisa lihat rata-rata orang berapa lama nih nonton video kita gitu. Kalau lama-lama tuh bener kata Ilham tadi, orang nggak akan tertarik gitu, orang udah bosen gitu. Kayak mikirin hook itu, aku bisa 1 jam 2 jam sendiri mikirin hook. Bener Kak. Skripnya udah jadi, badannya udah jadi, kepalanya nggak ada. Tapi itu sudah sejam 2 jam sendiri, sampai stres, sampai harus ya main game lah dulu apalah gitu. Karena itu penting banget gitu. 3 detik pertama itu penting. Betul. Berarti bagaimana cari atensi dari netizen itu ya di 3 detik pertama tadi. Kalau misalnya 3 detik pertama tadi memang benar-benar membosankan, orang biasanya lebih cepat untuk mengakhiri konten apa sih ini gitu. Makanya kayak menghindari banget. Halo guys, gitu. Aku di konten aku nggak ada pakai gitu karena pertama itu bukan aku banget. Jadi kayak halo guys, hari ini aku sini kayaknya kalau karena udah sering orang pakai halo guys gitu. Lebih ke akunya Bang, kalau aku nonton kayak gitu aku nggak mau gitu loh. Aku lihat orang bikin video gitu aku nggak mau nonton. Jadi kan itu balik ke diri kita sendiri kan. Aku aja nonton video kayak gitu nggak mau, masa aku bikin yang kayak gitu. Jadi itu tadi pemilihan kalimat di depan itu susah banget sebenarnya. Hook itu susah. Oke. Itu yang bagaimana strateginya ya. Supaya nanti kontennya ini malah edik gitu, ketagihan orang yang nonton gitu. Jangan sampai cuma buat 1 konten, 2 konten, tapi konten pertama berhasil, yang kedua nggak berhasil. Kalau bisa berhasil semua gitu. Karena ini juga berpengaruh ya terhadap permintaan ya. Betul.
Biasanya kita juga bilang, Kak, ada mau request atau apa gitu, misalnya apa yang mau dikulik, ada kisah apa di balik produk ini gitu. Biasanya kita selalu tanyain. Ada yang request, ada yang kayak nggak apa-apa Kak, terserah Kakak aja mau digimanain gitu. Berarti ada juga ya klien yang memang udah nyerahin sepenuhnya. Ada. Tapi ada yang request, Kak harus gini Ada brief gitu. Kayak kemarin itu lucu. Ada brief itu. Kak boleh nggak ada kalimat gini-gini gitu. Mungkin dia ada problem di tempat lain gitu. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa dia punya kualitas yang oke. Boleh Kak ada kata-kata kayak gini Kak, yang biasa itu nggak pernah aku pakai. Itu harus ada di situ. Tapi bertentangan nggak dengan apa aturan tadi? Enggak juga sebenarnya. Enggak ya? Enggak. Tapi sah-sah aja untuk unik dimasukkan. aja gitu. Enggak ada kata-kata itu. Gimana nih cara memakai kata ini ada dalam video itu. Sedangkan produknya makanan gitu loh. Gimana caranya? Nah itu lumayan lama nguliknya. Oke. Lumayan sempat menyerah. Tapi ya namanya Tapi mau nggak mau permintaan kerjasama kan udah kerjasama ya. Udah ada akadnya di awal. Betul. Jadi mau nggak mau ya kewajibannya memang benar-benar harus terus dilaksanakan gitu. Betul. Tapi pernah nggak dapat yang lebih aneh lagi gitu? Mungkin ada klien yang banyak mau gitu ya. Karena ini sepertinya kan Mbak Juhil kan udah punya ciri khas sendiri nih untuk kontennya. Tapi tiba-tiba ada klien yang mungkin akan membuat ciri khas dari Mbak Juhil tuh bahkan tidak ada gitu. Ada dan akhirnya kita tolak. Oh, jadi ditolak ya? Jadi ditolak. Gitu. Itu ceritanya gimana Mbak? Berarti udah siap mau ngonten gitu ya? Ditolaknya atau sebelumnya? Sebelum. Jadi dia biasalah kita DM kan, dia DM produknya apa, bisa kita tanyakan produknya apa gitu. Terus tapi Kak kita nih udah siap jadi gitu. Sedangkan kontenku kan food serve ya, lebih ke cara masaknya apa segala macam gitu kan. Dari proses awal ya? Betul. Jadi kayaknya aku udah kan konten creator yang pulang-pulang tuh bau dapur gitu. Bawa bawang Bawa asap. Bawa asap. Betul. Jadi kita tanya produksinya gimana. Aku produksinya di tempat lain Kak. Nanti aku bawa makanannya ke tempat ini gitu loh kan. Gimana kalau langsung aja Kak review di tempatnya gitu-gitu. Jadi akunnya jati diri akun Cuhil ini nggak ada lagi gitu. Untuk kita tawarin lagi, oke nggak apa-apa Kak, jam berapa masaknya aku kesana aja. Oke. Kayaknya dia memang nggak mau diliput, ya udah. Kita nggak mungkin ngikutin sepenuhnya permintaan klien kan gitu, sehingga menghilangkan jati diri kita gitu. Akhirnya kita ya semoga di lain kesempatan bisa bekerja sama lah gitu. Iya, karena ciri khas tuh penting ya untuk sebuah konten ya. Takutnya nanti netizen malah nanyain, nih mana sih video proses produksinya kok nggak ada gitu. Kok tiba-tiba langsung makan aja. Iya. Tapi tawaran-tawaran untuk review produk seperti itu ada? Ada. Tapi tetap diterimakah atau cuma untuk story aja, nggak untuk reels? Akhirnya kita memutuskan untuk, kan ada yang kayak dia nggak punya store nih, dia produk rumahan, ngirim aja gitu. Berarti kan nggak ada proses masak nih. Akhirnya kita beberapa kali banyak deh kayaknya kita tolak kan, Kak belum dulu gitu. Terus akhirnya kita mikir kayaknya kita mesti bangun studio deh gitu. Yang akhirnya nanti orang bisa ngirim produk, kita juga prepare nih, bukan asal-asal makan di meja, terus entah backgroundnya apa kita nggak tahu ya. Kemarin kita baru belajar kan, kayaknya enggak deh gitu, kayaknya masih jelek deh gitu, kita masih belajar juga kan. Akhirnya kita mulai check out barang-barang yang untuk menunjang mini studio kita lah gitu. Emang gitu. se-effort itu sih, karena aku mikir orang bayar Bang. Iya. Jadi kita juga harus tanggung jawab dengan kontennya gitu. Oke, berarti sekarang menerima ya? Menerima sekarang. Menerima, karena memang sudah ada spesifikasi. Kalau misalnya untuk produk saja, itu biasa ditayanginnya di ini ya? Di story? Tetap di TikTok. Oh, tetap di TikTok Akhirnya juga kita ya? masak sendiri jadinya. Oh. Frozen food misalnya apa, soalnya banyak yang frozen food biasanya. Kalau produksi rumahan kan, frozen food, kita masak di rumah. Kita yang masak sendiri. Oke. Baru kita di studio. Gitu. Oke, siap. Kalau misalnya barangnya masih belum matang, itu pasti ada proses produksinya, itu bisa di-shoot di rumah gitu. Betul. Ya. Oke, baik, kita mau sapa penelpon dulu, sepertinya sudah bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang juga Bung Ansol. Iya, Pak Yudi dari Telanai, sehat Pak? Iya, salam sehat untuk kita semua. Baik, silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan untuk dua tamu kami hari ini Pak? Silakan Pak. Iya, baik, makasih Bung Ansol. Saya coba dulu nih, anak muda yang strong ya. Yang terhormat Bung Ilham, konten kreator di bidangnya. Gue ada Mbak Hilda, udah termasuk konten kreator juga di bidangnya.
Jadi sebenarnya saya ini generasi baby boomer yang pada saat saya bekerja di 65 tahun yang lalu. Ya tentu sangat berbeda ya. Saya bermain selalu di zona nyaman ya. Dan bekerja no kreativitas, inovatif dan apa adanya. Ini perlu saya katakan. Itulah zamannya. Nah, makanya kalau saya lihat dunia digital, apalagi timbul konten kreator masing-masing di bidangnya, makanya saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih sebenarnya peluang cuan yang jangka panjang sustainability ya, untuk apa tidak ada cuannya. Jadi berkaitan dengan untuk meraih cuan di era digital ini, ya, tentu tolong dibicarakan, disampaikan lompatan-lompatan apa, kreativitas apa, inovasi apa, tentu biar publik terus berminat. Gitu. Sebenarnya terus terang publik itu menunggu sifatnya. Konten kreator ini mempermudah, menghemat, mempercepat. Jadi luar biasa. Seperti ya tentu reasonable lifestyle Bung Amzol ya. Ini diperlukan kali itu. Nah, itu kan contoh tuh dari pakaiannya dan wawasannya, atau pikirannya. Di situ, nah ini yang harus dipenuhi oleh konten kreator. Jadi Bung Amzol ini harapannya dia harus dilayani gitu. Nggak perlu lagi saya baby boomer mau kawin nggak kawin lagi kok. Kalau mau Bung Amzol ini Bung dilayani betul dengan ilmu konten kreator itu. Nah, sehubungan dengan itu, tentu kita harus bertanya kepada pemerintah. Ini kan lapangan kerja yang tanggung jawab oleh pemerintah. Apa sebenarnya dorongan pemerintah itu untuk konten kreator ini yang diperlukan gitu? Ini nggak bisa diem konten kreator ini. Nah, pemerintah diam juga kalau nggak ada usulan. Nah, tentu sangat dibutuhkan ya, seperti yang disebutkan tadi, karena sudah waktunya. Sehingga karya-karya konten kreator ini menjadi harapannya branding. Lah kan kalau branding ini nggak usah lagi lah kita duduk aja udah datang orang. Saya tanya ini apa sudah branding? Nah ini pertanyaan besar. Makanya untuk menjadi branding, sustainability ke depannya justru itu apa yang harus dilakukan. Pasarnya sudah menunggu Anda semua. Baik. Lah kalau cuma nanya apa namanya setengah sustainability, setengah bekerja gitu. Sementara lompatan ke depan itu orang menunggu untuk bagaimana supaya pelayanan ini menjadi meningkat di era digital ini. Itu yang harus dilakukan menurut saya. Oke, baik. Nah, makanya kalau tidak hadir pemerintah di sini, ya mereka sendiri berpikir, pemerintah sendiri berpikir. Nah, ini artinya tidak ada kolaborasi. Saya demikian, yang penting adalah dunia Anda, disitulah tempat Anda mencari cuan. Jangan lagi berubah, Anda, kantor Anda di rumah, jangan lagi di kantor. Ya kan? Saya banyak ponakan di Jakarta itu satu hari 25 juta. Belum mandi sudah masuk duit 10 juta. Gila betul tuh di Jakarta. Makanya harus ditularkan ke Jambi. Iya, betul. Anda dunia Anda mencari duit tidak perlu kantor, Anda tidak perlu macam-macam. Yang penting profesi Anda hormati, Anda geluti dan dicintai oleh generasi berikut. Terima kasih. Baik. Mohon maaf bila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus semangat di dunia Anda. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat juga untuk kita semua ya. Baik, nanti kita akan jawab ya. Tadi ada beberapa poin pertanyaan dari Pak Yudi, tapi kita harus break terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita masih bersama dua konten kreator yang masih nanti akan memberikan banyak sekali cerita-cerita menariknya sebagai konten kreator yang bisa dijadikan suatu peluang nih pemirsa untuk mendatangkan pundi-pundi rupiah, dan ini juga bisa menjadi satu profesi yang tentunya juga bisa menjanjikan dari sisi finansial ya, karena kebutuhan dari dunia digital dan juga media sosial yang tengah berkembang saat ini. Baik, Ilham dan juga Mbak Cuhil, tadi memang benar ada satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita ya, dan tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Nah, mungkin ini bisa dijawab ya dari Ilham dulu deh. Dari Ilham dulu nih, kira-kira prospek jangka panjangnya sebagai wedding content creator tuh apa? Kalau menurut Ilham sih Bang, harus perkuat branding dulu. Oke. Branding pribadi, terus berusaha mengikuti apa sih yang lagi tren-tren sekarang gitu. Misal kayak kalau di weddingan itu kan sebenarnya nggak terlalu banyak tren yang gimana-gimana. Iya. Paling kayak cuman tren transisi. Paling kalau trennya paling transisi. Terus kalau kayak recap dari awal sampai akhir itu ya inilah sudah banyak lah gitu kan Bang. Ya pasti sih kalau untuk gimana ke depannya perkuat branding, kualitas tetap dijaga, apalagi ya? Ya itu ngikutin tren-tren yang terbaru. Pokoknya kita jangan sampai kelewat nih konten-konten, misal konten-konten lucu atau lagi naik, ya sudah kita coba ikutin, kita buat, dan itu versinya kita. Berarti bisa combine ya? Combine. Contohnya itu kayak ada yang penari yang di kapal itu ya? Benar. Nah itu kita cobanya di dalam pesawat kan, kita kan nggak tahu. Iya, atau di wedding bisa juga. Benar, ya itu ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tetap itu ujung-ujungnya gitu Bang. Jangan sampai kita ketiplek lah, walaupun mereka tidak ada mengklaim, oh ini karya aku, pertama kali aku buat konten, walaupun mereka nggak ada bilang seperti itu, kita berusaha juga, walaupun konten dia naik, kita buatlah yang berbeda dari yang pembuat karya pertama itu. Itu sih Bang. Jadi harus ada modifikasinya tadi, dan ciri khasnya juga nggak hilang. Benar, gitu. Ciri khas kita masing-masing. Baik, branding dan juga paham terkait dengan kondisi terkini ataupun tren-tren kekinian supaya bisa diaplikasikan di kontennya. Kalau Mbak Cuhil gimana? Aku sejalan sih sama Ilham. Memang harus ada. Bisa nebeng nih berarti ya? Boleh ya, boleh. Oke, makasih branding, karena kalau aku pribadi nih Bang, misalnya kayak aku lagi pengen makan soto Padang misal gitu, aku lebih suka tempat yang memang menjual soto Padang khusus gitu. Jadi kayak top of mind-nya ke situ gitu. Nah, ya aku juga pengen gitu kalau orang inget konten food. Kalau kan bilangnya romanticizing food, meromantisasi makanan. Ya aku pengennya top of mind orang-orang tuh ya aku gitu loh. Branding memang harus kuat banget. Makanya sekarang belum ngambil yang kayak di luar makanan gitu loh. Emang khusus kita ambil makanan aja dulu. Tapi tawaran produk pernah? Ada, ke tapi salon. belum ya. Ke produk apa kayak percetakan gitu-gitu kayak belum deh Kak gitu. Takutnya ke mana-mana jadinya kan? Iya. Berarti branding yang memang terus dikuatkan sekarang ya, supaya nanti orang ingatnya yang apa dari kuliner ini ada Cuhil, ya udah Cuhil aja kita pakai gitu. Kan jadi pengennya jadi top of mind di orang-orang lah gitu. Tapi sebenarnya apa sih caranya ya? Bagaimana sih caranya seorang konten kreator itu bisa menginfluence juga nih anak-anak muda lainnya supaya ini bisa menjadi satu usaha lah ya, usaha profesi yang menjanjikan dan bisa juga dikembangkan oleh anak-anak Jambi. Sebenarnya apa sih, Mbak Cuhil? Jadi awal-awal videonya FYP, jadi ada satu orang nge-DM aku kayak gini, Kak, terima kasih ya sudah bikin video kayak gitu. Aku udah lama pengen bikin video yang sama tapi nggak berani. Karena beda sendiri, aku nggak berani Kak katanya. Ternyata apa yang aku lakuin ternyata secara tidak langsung ngaruh ke orang ya gitu loh. Mungkin bukan ke penjual yang memang pelaku usaha, tapi ke orang-orang yang memang nonton video aku gitu loh. Ya mungkin sekarang dia sudah berani bikin videonya versinya sendiri gitu, tanpa aku sadari gitu. Ya situ letak bahagianya juga sih Bang.
secara nggak sadar gitu, ternyata bisa menginfluence orang juga gitu. Oke. Mungkin ada beberapa calon konten kreator itu sudah mau nih, sudah tapi ada nggak niat, tapi nggak berani, ya. Nah mungkin dengan adanya konten kreator yang lebih senior, mereka lebih tertarik gitu ya. Jadi keberaniannya juga muncul, apalagi idenya juga sejalan gitu ya. Oke, siap. Kalau Ilham, seperti apa nih Ilham? Nantinya cara Ilham lah ya, supaya nanti akan muncul lagi nih WCC lainnya, sehingga anak-anak muda Jambi itu juga, kita tahu bahwa kreativitas itu memang pasti ada di setiap insan manusia gitu. Tapi bagaimana cara memunculkan kreativitas tadi, biasanya ada motivasi yang bisa diberikan. Nah, mungkin dari Ilham juga bisa memberikan motivasi, bisa menularkan juga seperti apa ide-ide dan juga kreativitas yang Ilham miliki ini, supaya anak-anak muda Jambi lainnya juga nanti bisa tertarik untuk bisa menjadi wedding content creator. Nah, gimana cara dari Ilham pribadi? Kalau cara dari Ilham pribadi sih Bang, ini mungkin kata-kata dari Ilham ya. Oke, siap. Kata-kata hari ini nih. Kata-kata hari ini tuh. Ini Kak Game ya. Oke, kata-kata dari Ilham tuh intinya pede aja dulu, malunya belakangan. Jadi untuk anak-anak muda tuh ya udahlah, coba aja lah dulu, pede dulu, jangan malunya dulu. Tapi pede dulu, malunya belakangan. Itu sih Bang. Jadi ya apapun yang kita coba pertama kali ataupun yang kedua, ketiga kali, kita pede aja dulu. Oke. Nah, itu sih Bang, kalau dari Ilham pribadi. Oke, berarti Ilham ini memang dari dulu sudah pede ya? Enggak juga. Atau sudah malu-maluin? Malu-maluinnya. Atau sudah malu-maluin. Malu-maluinnya. Kalau sudah malu-maluin udah nggak pede lagi. Udah over pede itu. Tapi itu ya tantangannya ya menjadi seorang content creator. Kadang kita kan tidak hanya berbicara di depan kamera. Terkadang berbicara di depan kamera, di kiri kanan kita itu juga rame gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya supaya kita tetap tenang, itu pasti ada strateginya ya. Nah, kalau Ilham gimana strateginya? Strateginya ya itu balik ke tadi lagi sih Bang. Nggak terlalu banyak strategi. Yang penting pede aja lah. Pede Bang. aja. Iya, fokus juga. Ya. Iya, fokus. Kadang tuh ya ada omongan, konten kau nih lucu tapi lebih baik gak usah lah buat konten yang kayak ini kayak gini. Kayak konten nyanyi, suaranya bagus tapi lebih baik gak usah nyanyi gitu. Ya maksudnya iya, suaranya bagus tapi lebih baik diam iya, gitu. lebih baik diam gitu. Nah, jadi ya gimana ya Bang, itu kan 1-2 orang gitu kan, yang mungkin ada lebih lah yang bisa suka dengan suara kita atau jadi itu lebih tidak mendengarkan head speech atau dan segala macam. Kita fokus ke diri kita, fokus kita tujuannya apa, yaudah kita lakuin, insya Allah. Itulah pokoknya. Insya Allah berkah ya. Insya Allah. Kalau Mbak Cuil gimana Mbak Cuil? Biasa kan kalau konten kreator kuliner ini ya tantangannya banyak ya, tidak hanya mungkin dari karyawan-karyawan resto ataupun tempat-tempat usaha makan, tetapi kan di tempat usaha makan tuh terkadang juga ramai nih pengunjung-pengunjung. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap percaya diri nih, supaya kita nggak grogi juga diliatin para pengunjung. Tapi pasti sering banget diliatin kan ketika kita buat konten ya. Sering sekali, selalu malahan. Selalu ya. Selalu. Ya gimana strateginya Mbak Cuil? Sebagai orang yang punya insecure yang sangat besar. Oke. Pertama sih harus punya support system sih Bang. Support sistemnya siapa? Teman-teman yang tim. Mau jadi, ya kita punya tim, aku punya tim gitu. Jadi yang memang kayak sebenarnya sih bukan job desk ya, tapi kayak sudah terbiasa tolong datang duluan. Oke. Kalau ada dia di situ, aku baru berani datang gitu loh. Tapi kalau aku datang dulu, aku nggak berani. Oke. Sampai saat ini. Nah, jadi itu bentuk satu support sistemnya lah kan. Ya bisa dibilang jadi sekarang jadi job desk gitu. Iya, berarti termanage dengan baik dong. Iya. Ya. Akhirnya. Berarti ada beberapa tim, ada berapa orang nih timnya dan tugas-tugasnya ngapain aja? Sebenarnya sih intinya sih cuma berdua. Berdua, tapi cuma berdua ya. Ya, berdua tapi sama yang kakak itu ya. Sama kakak yang ini ya. Iya, tapi akhirnya ada yang kayak dia marketing di satu kafe, akhirnya ikut kita juga sering gitu. Jadi dia yang lebih sering ngasih masukan, bagusnya kayak gini deh, bagusnya kayak gitu deh. Akhirnya ada jobnya sendiri gitu loh. Oke, berarti dari awalnya berdua ya, lama-lama nambah lagi orang, jadi menjadi tim yang kuat lagi gitu ya, dan tim yang solid. Oke, karena kalau bareng-bareng kayaknya walaupun susah bisa deh gitu loh. Kayak aku pemalu sebenarnya kan, tapi kalau ada mereka berani deh gitu. Lebih tenang lagi ya, apalagi kalau ada orang-orang yang kita kenal. Betul. Apalagi pengunjungnya kita kenal ya. Belum lagi misalkan satu resto tuh misalkan nggak termanage dengan baik merekanya misalnya gitu Bang ya.
harusnya bisa shoot 1 jam bisa jadi 2 jam kayak gitu-gitu. Moodnya kan harus dijaga juga kan. Iya. Ada mereka nih ya menjaga mood itu juga lah gitu. Oke, pasti setiap konten yang kita hadirkan itu seperti Ilham bilang tadi ya, ada yang like, mungkin ada yang dislike. Nah, ini caranya untuk menanggapi ya bisa dikatakan ada beberapa haters, bisa jadi ya, bisa jadi ada haters dan lain Akhirnya ada sebagainya. haters. Nah, gimana cara menanggapinya supaya kita tidak goyah nih? Kita tetap satu tujuan, satu fokusnya, dan kita tetap percaya dengan diri kita dan juga mungkin menerima masukan yang baik-baik dari orang itu gimana? Dan caranya juga menanggapi komentar-komentar yang agak-agak tidak mengenakan untuk dibaca itu gimana? Dari Mbak Cuhil dulu. Pertama kali ada yang komen adalah kan di konten aku tuh aku pakai bahasanya tuh gue lo. Oke. Karena Ini anak Jaksel banget ya. betul, Jamsel ya, Jamsel. Jam Karena selatan. karena kita punya goals-nya itu sudah kita bikin dari awal, goals-nya apa. Jadi kita ngeramu kontennya itu juga jadi lebih jelas. Jadi biarpun ada yang ngehujat tetap gue lo. Jadi ada yang komen akhirnya, orang Jambi kok gue lo. Oh, Ada yang kayak gitu. Di luar konteks videonya apa, ya kan? Nah, untungnya Bang, aku punya sisi lain, tengilnya tuh ada. Jadi ketika ada orang yang ngomen kayak gitu, aku bales gue lo sampai sebanyak-banyak mungkin. Akhirnya jangan hapus sendiri. Ya? Jadi nge-spam. Akhirnya dia hapus sendiri gitu. Nyerah sendiri. Karena mungkin orang-orang kayak gitu memang kayaknya butuh diperhatiin deh gitu. Iya, butuh bimbingan. Butuh ya? bimbingan. Tapi ketika ada hate comment gitu, aku bilang sama tim, akhirnya kita punya haters gitu. Iya. Akhirnya, karena mungkin di titik itu kita akan lebih belajar bahwa ada yang suka, ada yang enggak gitu loh. Jadi jangan sampai terlena videonya rame, views rame, like rame, semua orang suka sama konten kita, itu sebagai pengingat aja sih Bang. Kalau ada yang nggak suka gitu loh. Tapi kalau ada masukan-masukan ya terima banget diterima lah, ya terima dengan lapang banget. dada dan untuk perbaikan ke depannya gitu ya. Betul, sangat-sangat Oke. diterima. Kalau Ilham gimana Ham nanggapin haters tadi Ham? Kalau sejauh ini kan Ilham tidak terlalu ketemu ya Bang, yang benar-benar haters gitu Oke, ya. siap. Karena Harus memang punya Ilham kan terjunnya kan maksudnya kalau wedding content creator kan memang untuk klien. Terus Ilham tuh juga untuk apa sih, kalau sosial media, spesies sosial media kan emang benar-benar untuk bisnis kan Bang. Jadi itu kayaknya jarang sih Bang, ya paling temen-temen sih kayak Secara langsung ya, secara lisan ya, bukan secara ketikan lisan. ya. Bener. Jadi ya udahlah, walaupun ada haters pun ya udah nggak apa-apa, karena kita hidup itu tidak berharap orang selalu suka sama kita, itu aja sih, nggak apa-apa sih. Oke, baik. Tapi Ilham ini juga sepertinya banyak ya, mungkin tidak hanya kerjasama dengan pengantin saja atau mempelai, tapi juga ada kerjasama yang lebih besar lagi ya kayaknya ya sama vendor gitu. Ada. Kalau vendornya apa aja nih Am? Biasanya kerjasamanya Am? Kalau vendor itu kemarin-kemarin sempat ngontenin dekor beberapa Dekor, ya oke. di Jambi kan. Siap, apalagi? Terus sama WO juga. Sama WO. Terus sama MUA juga. Oh, MUA juga ya? MUA juga. Oke. Cuman karena waktunya itu kan, kalau MUA kan dia kadang keluarnya dari subuh. Dari Bang. subuh. Dan terus kadang hari Minggu itu juga di WO juga Ilham. Terus sempat juga jadi fotografer juga. Jadi waktunya agak kurang ketemu. Oke. Jadi Kalau mungkin yaudah nikahnya hari Kamis masih bisa lah ya. Benar. Jadi yaudah fokusnya ke WO aja kemarin. Bang. Oke. Siap. Tapi kalau untuk kerjasama, alhamdulillah untuk sampai di titik ini tuh ya kerjasamanya dengan Iya. vendor Tapi lumayan besar lah. berkemungkinan kalian bisa kolaborasi ya nanti ke Bisa. depannya. Mungkin bisa, Bisa. pasti. Baiklah. Nanti kita akan berbincang lagi pemirsa dengan dua tamu kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah pemirsa, sebenarnya masih banyak nih yang akan kita bahas dengan dua konten kreator yang sudah hadir di TVRI Jambi. Tapi sepertinya ini nggak kerasa, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol karena asik banget kayaknya ya. Kita ngobrolin masalah konten, terus juga masalah kreativitas yang dihadirkan oleh dua tamu kami. Tapi pasti Ilham dan juga Mbak Cuhil ini punya harapan dan juga mungkin punya ajakan juga kepada anak-anak muda zaman sekarang ya. Supaya mereka juga tertarik nih terjun ke menjadi seorang konten kreator. Nah, kalau untuk Ilham nih, apa yang mau disampaikan Ilham? Silahkan. Sebelumnya lo mau sampein terima kasih dulu lah sama kedua orang tua ya Bang ya. Oke, Karena siap. berkat doanya bisa sampai sekarang ini tuh berkat kedua orang tua dan teman-teman, terutama dari ownernya WO kami, Bang Habib. Terima kasih banyak Bang, udah bantu sejauh ini untuk ngeprospek ke klien atau dan segala macam. Pokoknya terima kasih ke Bang Habib selaku owner Dasi Merah, sekaligus
Pak Lurah juga di Handil Jaya. Pokoknya Bang Habib sangat berperan besar lah dalam kesuksesan perjalanan karir. Pokoknya terima kasih banyak banget untuk Bang Habib. Dan terus itu tadi kata-kata dari Ilham, pede aja dulu, malunya belakangan. Pokoknya jangan malu dulu lah. Pokoknya pede aja dulu. Buat konten yang semenarik mungkin untuk anak-anak muda sekarang yang kita nggak tahu arah konten kita atau arah kesuksesan kita di mana, pokoknya coba aja dulu. Mungkin itu aja sih Bang dari Ilham. Oke, baiklah. Kalau Hilda silakan, apa yang mau disampaikan? Buat semuanya yang denger ini, percayalah omongan ini datang dari orang yang penuh banget rasa insecure, tapi harus kalian ingat kalau setiap orang tuh punya patternnya masing-masing, punya proses kreatifnya masing-masing. Jadi jangan lihat kalau orang cepet videonya naik terus kalian ngedown, nggak usah ngedown, karena itu tadi proses kreatif kita masing-masing, lama cepetnya itu tergantung sama diri kita sendiri. Terus set goals dari awal, tentuin apa yang kalian suka, excitednya dibangun, jangan sampai di tengah jalan kalau kalian nggak suka dari awal itu akan keteteran di awal. Jadi temuin excitednya dari awal, lakuin sepenuh hati, jujur, terus enjoy. Nah. Itu yang penting enjoy ya, menjalaninya ya. Supaya nanti memang benar-benar bisa mendatangkan tidak hanya profit tapi juga benefit ya untuk kita dan juga untuk orang lain. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Hilda. Terima kasih Ilham sudah berbagi pengalamannya. Sukses selalu untuk kalian berdua. Semoga nanti makin banyak lagi klien-klien yang akan berdatangan setelah tayangan ini nanti diposting di YouTube ya. Luar biasa. Sukses selalu dan semoga juga bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak muda Jambi yang mungkin awalnya ragu-ragu untuk menjadi konten kreator. Dengan hadirnya Ilham dan juga Mbak Hilda pada hari ini juga semakin semangat dan juga tertantang agar bisa memproduksi sebuah konten yang menarik dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Kabar Jambi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih.